Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andrika di Jerman. Selamat hari Senin teman-teman semua. Hari ini seperti biasa saya senang ngobrol-ngobrol sambil sarapan pagi. Lebih tepatnya karena ini saya ada waktunya pagi. Yang kedua, kalau pagi saya baru habis dandan jadi kelihatan lebih cantik. Kalau udah sore nanti udah luntur ya. Jadi sekarang saya lagi mau sarapan seperti biasa, minum kopi. Kalian udah minum kopi? Dan kopi saya lebih pahit dari biasanya karena susu cair kita habis, tinggal sedikit sekali. Lupa beli, akhirnya kopinya sangat strong dan pahit. Tapi udah malas keluar pagi-pagi. Nah, pagi ini teman kopi saya spesial. Karena pagi ini saya tidak makan roti biasa, tetapi saya makan kue khas Natal di Jerman. Ini pemberian dari teman baik saya, keluarga Meyer yang ngasih ini. Mereka kasih untuk saya dan suami saya makan di hari Advent pertama di Jerman. Enak. Kuenya ada, ini kismis ya, udah? Ada kismis. Ada cinnamon rasanya ya. Ada itu Hmm, potongan jeruk dikit-dikit. Kulit jeruk. ada kulit jeruk, rasa pokoknya kayak ya rasa-rasa citron begitu. Kulit jeruk, ada kismis, ada rasa cinnamon dan manis, ada bubuk gula di luarnya banyak. Enak. Jadi cocok juga pasangannya sama kopi saya yang kepahitan. Nah, saya mau tunjukin nih, kayak gini nih. Ini spesial dari teman saya, teman kami. Namanya Dresdner Stollen. Jadi nama kue ini adalah Stollen. Terus dia tulis Dresdner Stollen, artinya kue Stollen ini adalah khas dari kota Dresden. Dan katanya yang produksi kue ini banyak ya, banyak tempat. Tapi yang paling terkenal, yang udah kayak lama gitu ya, yang udah tradisi orang suka, legend ya. Yang legend itu dari kota Dresden. Nah, katanya kota Dresden itu bagus, cantik banget. Saya sendiri belum pernah pergi ke sana. Sebenarnya ada waktu itu pengen ngunjungin, ada teman kita satu keluarga Jerman di sana. Dulu mereka tinggal di Aachen, terus pindah ke Dresden. Kita waktu itu pengen ngunjungin mereka waktu libur musim gugur ya. Cuman gara-gara corona, kita tidak enak kalau datang menginap di rumah mereka atau bertemu mereka habis perjalanan dengan kereta. Akhirnya nggak jadi. Tapi katanya kota itu cantik banget. Jadi teman saya kasih satu kotak begini. Dan ini asli sampai kayak ada, apa sih namanya ya ini? Logo kalau ini memang produksi asli dari Dresden ya. Di dalamnya jadi ada seperti ini. Ada kayak brosurnya gitu, ada produk-produk Natal mereka. Terus di dalamnya itu bentuknya gini. Saya nggak mau buka soalnya gulanya berhamburan nanti. Ini udah saya potong. Jadi besar. Saya bisa makan lama baru habis kalau cuma 2 orang. Dan gulanya banyak. Enak. Sama kopi pahit dan panas. Jadi ini tradisi kue Natalnya orang di Jerman. Kayak kalau kita di Indonesia mungkin selalu bikin apa sih? Lidah kucing. Oh lagi itu tanda-tanda Natal datang itu ya. Apalagi ya biasanya Ketupat lebaran. kalau orang Idul Fitri itu seperti ketupat atau opor itu kan khas. Nah kalau di sini ini berarti kue Natal yang spesial. Nah jadi hari ini saya sarapan ini. Ngomong-ngomong,
saya sebenarnya dari gereja yang tidak merayakan Advent, tidak ada kalender Advent. Tapi biasanya banyak gereja yang merayakan kalender gereja. Jadi Advent itu ada Advent pertama, kedua, ketiga, keempat. Yaitu dimulai dari 4 minggu menjelang perayaan Natal tanggal 25 ya. 24 malam atau 25 begitu. Jadi Advent pertama itu kemarin hari Minggu. Biasanya tradisinya mereka di Jerman yang saya tahu ya, mereka menyiapkan 4 lilin warna merah gitu ya. Lalu kayak ada ditaruh daun warna hijau di sekitar lilin itu. Kemudian di Advent pertama mereka akan menyalakan lilin yang pertama. Nanti hari Minggu depan itu berarti Advent kedua, nyalakan lilin yang kedua. Minggu berikutnya nyalakan lilin yang ketiga. Minggu berikutnya lagi nyalakan lilin yang keempat. Terus yang keempat berarti itu pas perayaan Natalnya. Jadi tapi di sini kadang-kadang udah jadi tradisi ya, orang yang nggak ke gereja pun merayakan itu dan menyalakan lilin. Bahkan ini saya baca di internet ya, nggak tahu benar atau nggak, cuman saya baca di internet. Jadi yang nggak Kristen tapi merayakannya sebagai tradisi. Jadi waktu nanti setelah 4 minggu semua lilinnya udah habis meleleh, lalu bentuk lelehannya itu beda-beda kan, karena dinyalakannya tidak bersamaan. Kemudian daun-daun yang ditaruh bingkai-bingkai di sekitar lilin itu kadang mereka taruh di depan pintu, katanya bisa buat mengusir roh jahat atau mengusir setan. Tapi itu tradisi, itu bukan kebenaran ya. Itu cuman kepercayaannya orang-orang. Itu saya baca di internet tentang bagaimana orang merayakan Advent di sini. Ada lagi sebenarnya, sayangnya saya lupa beli. Yaitu biasanya kalau untuk anak-anak, untuk mereka excited menunggu hari Natal. Jadi mereka dapat kalender Advent dengan coklat. Di dalamnya isinya coklat. Jadi mereka hanya boleh buka tanggal pertama hari ini misalnya. Tanggal pertama lalu makan coklatnya. Dan coklatnya itu beda-beda. Beda rasanya, nggak sama rasanya. Nanti kalau saya ada waktu keluar dan beli di next video saya bisa tunjukin. Jadi anak-anak itu senang tiap hari buka satu, lalu makan coklatnya. Besok buka satu, makan coklatnya. Itu namanya kalender Advent, menantikan perayaan hari Natal. Biasa itu tradisi orang di Jerman menunggu tanggal 25 Desember. Tapi sebenarnya sejarahnya ya teman-teman. Jadi kata Advent itu, tadi saya ada googling gitu, takut salah ya. Advent itu dari bahasa Latin advenire, yang artinya pengharapan atau penantian. Jadi sejarahnya, sejarah gereja, bapak-bapak gereja itu membuatkan kalender Advent ini untuk kayak orang mempersiapkan hati dalam menunggu perayaan Natal. Jadi mereka seperti menantikan dengan hati yang penuh pengharapan bahwa juru selamat datang begitu. Jadi itu artinya Advent, masa penantian atau masa pengharapan. Nah, Natal tahun ini pasti berbeda, nggak cuma di Jerman, kayaknya di seluruh dunia karena si COVID-19 akhirnya kita punya Natal yang spesial tahun ini. Tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya berdoa walaupun perayaannya berbeda, maknanya kita tetap bisa merasakan bersama-sama. Kalau saya baca-baca tadi tentang renungan-renungan Natal ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Matius misalnya gitu, diceritakan tentang kelahiran Yesus, semua pasti tahu ya, di kota Bethlehem Efrata. Sebenarnya itu sudah dinubuatkan atau disampaikan oleh Nabi dalam Perjanjian Lama. Misalnya di dalam kitab Mika, hai engkau Bethlehem Efrata, engkau tidak menjadi yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, karena darimu akan lahir penyelamat Israel. Itu
diucapkan oleh Nabi Mika beratus-ratus tahun sebelumnya pada masa Perjanjian Lama dan tergenapi karena Yesus lahir di kota Bethlehem. Walaupun sebenarnya mereka tidak tinggal di situ, cuman karena asal dari keluarga si Yusuf, bapaknya Yesus dari Bethlehem, mereka harus pergi ke Bethlehem ketika Maria sedang hamil besar dan Yesus harus lahir di kota itu untuk menggenapi apa yang dikatakan Nabi beratus-ratus tahun sebelumnya. Kemudian juga Yesaya pernah bilang, seorang penyelamat akan lahir dari seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki sebagai penyelamat Israel dan mereka akan memberikan nama dia Immanuel. Itu perkataan Nabi Yesaya yang kemudian juga terjadi di dalam kelahiran Yesus. Ketika Yesus lahir, malaikat berkata, seorang anak laki-laki lahir di kota Bethlehem dan mereka akan memberi nama dia Immanuel, yang artinya Allah berserta dengan kita. Yesaya menubuatkan peristiwa ini 700 tahun sebelumnya. Jadi ketika Yesaya mengatakan seorang anak darah akan melahirkan anak laki-laki dan memberi dia nama Immanuel, apa yang diucapkan oleh Yesaya itu tergenapi 700 tahun kemudian di dalam kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Jadi apa yang saya belajar nih, yang saya bisa bagi buat teman-teman, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Kalau manusia bisa mengecewakan, diri kita sendiri bisa mengecewakan diri kita. Tetapi Tuhan pasti tidak akan mengecewakan kita karena pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Jadi saya berharap kita semua bisa tetap merasakan indahnya makna merayakan kedatangan Juru Selamat ke dalam dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Walaupun pestanya berbeda tetapi maknanya tetap sama. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita. Oke teman-teman, selamat menjalani minggu ini dengan pengharapan di dalam Tuhan. Selamat menantikan perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Jerman, bye-bye.